Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada dengan Prof. Roro pada pertemuan yang berbahagia ini, sehat selalu. Kita akan membahas tentang manajemen komunikasi efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, juga keselamatan pasien. Saya akan izin share screen. Ini topik kita. Di dalam topik ini sudah ada di link channel YouTube, jadi bisa nanti sewaktu-waktu untuk di play terus-menerus untuk bersama-sama diberikan masukan maupun jika ada pertanyaan. Di mana alamatnya? Di ruang sharing keperawatan RR Tuti. Silahkan untuk men-follow, like, and subscribe. Ya, ini yang akan kita bahas tentang regulasi komunikasi efektif, kemudian apa itu komunikasi efektif, keselamatan pasien, mutu, dan juga disesuaikan dengan standar Starkes 1128. Yang pertama adalah regulasinya. Pada Undang-Undang tahun 38 2014 dan Permenkes 26 2019, yaitu tentang Undang-Undang Keperawatan, yang semoga dengan adanya Undang-Undang Omnibus untuk bidang kesehatan, kita juga tetap bisa menggunakan sebagai value dasar dari implementasi asuhan keperawatan. Disampaikan bahwa asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Kalau di sini ada interaksi perawat dengan klien, maka pasti membutuhkan suatu komunikasi. Kemudian pada Undang-Undang Rumah Sakit tahun 2009 nomor 49 juga disampaikan bahwa setiap keluarga hak dan pasien mempunyai hak untuk didampingi, sehingga di dalam proses pendampingan asuhan ketika end of life, maka diperlukan suatu sarana alat dan sarananya adalah komunikasi. Nah, dengan demikian, ketika melakukan asuhan keperawatan, diperlukan suatu kompetensi di dalam komunikasi. Dan komunikasinya tidak hanya sekedar komunikasi sosial, tetapi harus komunikasi terapeutik, kita kenal di keperawatan, kemudian komunikasi efektif. Nah, ini juga diatur di dalam standar profesi keperawatan bahwa setiap perawat harus kompeten praktik berdasarkan etik, legal, dan peka budaya, praktik keperawatan profesional, memimpin, mengelola, pengembangan kualitas personal dan profesional, serta mengembangkan pendidikan dan penelitian. Ini semuanya mengajarkan bahwa perlu suatu komunikasi efektif. Di dalam Permenkes 11 2017 yang mengatur tentang keselamatan pasien, disampaikan setiap tenaga kesehatan, khususnya PPA, profesional pemberi asuhan, wajib melakukan komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif ini tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh penerima. Dengan adanya komunikasi efektif akan mengurangi kesalahan, meningkatkan keselamatan pasien. Dan komunikasi ini dapat secara tertulis, lisan, langsung ya, dan secara elektronik. Nah, ini jadi perhatian. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi efektif tidak hanya yang verbal, tetapi juga di dalam mendokumentasikan, mengkomunikasikan melalui tertulis maupun elektronik, tertulisnya manual maupun elektronik,
harus menggunakan prinsip komunikasi efektif. Kemudian kita punya Permenkes 44 tahun 2018 tentang penyelenggaraan PKRS. Di sini disampaikan harus ada integrasi promosi kesehatan dalam asuhan pasien. Caranya bagaimana? Melalui peningkatan komunikasi dan edukasi yang efektif sehingga meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Jadi di dalam edukasi juga memerlukan suatu komunikasi yang efektif. Nah, kita lihat urgensi dari komunikasi efektif. Di sini digambarkan klien kita adalah pasien dan keluarga. Mempunyai berbagai masalah dan di dalam asuhan dilakukan secara tim. Jadi ada perawat, di sini PPJA, perawat penanggung jawab asuhan, ada dokter, apoteker, PPA lain maupun gizi. Kita bayangkan ketika ini melakukan asuhan dan tidak di dalam waktu yang sama, maka kalau komunikasinya tidak efektif, kemungkinan ada ketidakbersinambungan pasien, kemudian bisa terjadi miskomunikasi. Kalau terjadi miskom, kemungkinan akan terjadi suatu insiden keselamatan pasien yang akan mengganggu mutu asuhan pasien. Khususnya juga mutu asuhan keperawatan. Itulah sebabnya di antara PPA wajib dilakukan komunikasi efektif. Kalau dari best practice hasil dari publikasi naratif review dari King et al. Tahun 2013 disampaikan apa yang mensupport komunikasi skill di medical encounter. Nah, ini disampaikan berbagai hal, yaitu kaitannya dilihat dari communication outcome. Di sini disampaikan bahwa grup yang memang mempunyai konsisten untuk melakukan suatu edukasi yang baik, itu akan mempengaruhi patient safety. Di sini disampaikan physician behavior with patient satisfaction. Jadi ada kebiasaan dari physician yang mempengaruhi keselamatan pasien. Kemudian juga task behavior. Jadi bagaimana memfasilitasi untuk pasien untuk menyampaikan pendapat. Jadi enhance dari partisipasi pasien dan keluarga. Ini juga mempengaruhi patient satisfaction. Kemudian juga non-verbal behavior. Jadi komunikasi tidak hanya verbalnya tetapi juga non-verbalnya. Mungkin agak kecil ya. Kemudian juga recall. Kita cek kembali apakah apa yang kita sampaikan itu sudah dimengerti. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan negatif outcomes, disampaikan biasanya malpraktek, komplain itu adalah ujungnya dari komunikasi. Jadi benar-benar komunikasi ini sangat hebat, sangat dahsyat karena akan mempengaruhi mutu, mempengaruhi keselamatan pasien serta kepuasan patient satisfaction. Jadi kalau melibatkan pasien di dalam asuhan, meminta recall yang menyampaikan kembali apa persepsi dari pasien, itu akan meningkatkan keselamatan di samping juga kepuasan pasien. Kemudian komplain kuncinya adalah pada komunikasi. Demikian juga untuk malpraktik. Nah, kami juga sudah melakukan penelitian, ini penelitian dari kami, faktor yang mempengaruhi komunikasi keperawatan yang
efektif. Antara lain adalah yang mayoritas adalah organization culture. Jadi yang dibentuk dulu adalah budaya organisasi. Ketika kita membudayakan untuk saling speak up, kemudian juga kita tidak menjudge superior dan inferior, interkolaborasi profesinya jalan, kemudian role model dari pimpinannya untuk terus mengajak partisipasi pasien, misalnya saat handover, bedside handover, kita sapa pasien, kemudian kita tanyakan bagaimana kondisinya, boleh menyampaikan apa ini ya yang dirasakan, saran, kemudian setiap melakukan intervensi juga dilibatkan pengambilan keputusan dan sebagainya. Ini akan benar-benar mendorong semuanya bisa melakukan komunikasi efektif. Kemudian faktor lainnya adalah social culture. Sebenarnya social culture ini akan bisa dibentuk kalau budayanya memang sudah baik. Kemudian communication skill, pengalaman ini juga mempengaruhi, dan yang terakhir adalah emotional intelligence dan self efficacy. Nah, ini sebenarnya yang kecil-kecil ini akan bisa dikembangkan apabila seorang pimpinannya membangun organisasi budaya yang baik untuk komunikasi efektif. Oke, kita lanjut. Kemudian kita juga mempunyai penelitian yang lain, yaitu tentang bagaimana komunikasi perawat dalam pelibatan pasien saat pandemi COVID-19. Ini pengalaman yang baik karena ketika kemarin pandemi ada pembatasan-pembatasan, ada zona merah, zona hijau, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang ada barier, termasuk juga penggunaan APD level 1 ya, all coverage, itu juga menyebabkan komunikasi agak terhambat karena pembatasan physical distancing, kemudian juga penggunaan alat-alat dan sarana prasarana. Dan hasil yang kita dapatkan adalah bahwa pelibatan pasien di saat era pandemi itu yang mayoritas adalah ketika kita melakukan diskusi, itu nilainya 75,53. Diskusi itu karena kaitannya perkembangan pasien, keluhan, perawatan, dan sebagainya. Kemudian dari pemberian informasi ini masih 64,52%. Nah, ini faktor yang cukup banyak ya, yang dipengaruhi dari kondisi-kondisi karena beban kerja dan sebagainya. Kemudian juga pengambilan keputusan, dan dengan mitra pun saat itu juga ada hal-hal barier, misalnya handover-nya bisa saja tidak dengan bertemu langsung, visit bersamanya juga tidak bisa terlaksana dengan optimal, sehingga berbantu dengan teknologi. Kemudian di sini kita lihat juga tentang keterampilan komunikasi memang masih harus diimprove ya, terutama untuk meningkatkan pelibatan pasien. Ini gambarannya memang pada 238 responden atau sampel, dan rata-rata memang masih di bawah 70%. Nah, ini menjadi refleksi diri untuk kita, bagaimana kita mengikuti undang-undang keperawatan, ada interaksi dari pasien perawat dengan pasien dan keluarga apabila komunikasinya masih belum ini ya sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan baik dari organisasi maupun dari klien. Nah, ini saat pandemi kita mengharapkan setelah pandemi tentunya kondisi ini berbeda. Ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya karena memang saat pandemi. Tetapi menjadi bagian pembelajaran kita bahwa
ada poin-poin yang perlu ditingkatkan dalam komunikasi saat membina hubungan awal, karena banyak komplain itu karena tidak mendapatkan informasi. Kemudian bagaimana merespon pada pasien, memperhatikan dan memahami pasien, serta komunikasi dalam bertugas, etika. Kadang-kadang kita tanpa sadar melakukannya. Ini semuanya memang menjadi bagian pembelajaran. Nah, setelah kita mengenal urgensi, kita masuk pada konsepnya. Apa sih komunikasi? Unsurnya pasti ada yang menyampaikan, ada pesannya, ada yang menerima, dan yang paling bagus adalah ada feedback. Karena tidak menjadi objek saja, pesannya hanya searah. Ini yang kita harapkan, karena ini berbicara tentang mutu, itu harus pelibatan dari pasien dan keluarga. Ini harus benar-benar dijalankan. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis. Kita kenal ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal bisa secara langsung bertemu face to face maupun melalui berbantu teknologi, misalnya dengan telepon dan sarana yang lainnya. Kemudian nonverbal ini dari ketika verbal itu dari mimik, dari gesture. Nah, kemudian juga yang nonverbal ini dari pendekatannya tidak langsung lisan tetapi dengan tertulis, baik tertulis di kertas secara manual maupun yang computerized. Kemudian pesan verbal. Ini dikomunikasikan dengan kata-kata, kemudian ada kaitannya dengan kata-kata, pasti dipengaruhi dengan nada suara, infleksi, volume, pitch, dengusan atau vokalisasi, dan lain-lainnya, kecepatan. Ada yang memang dari pengaruh suku bangsa, komunikasinya keras, ada yang lamban, ada yang halus, tetapi ketika kita sudah menjadi seorang profesi, maka ada aturan-aturannya, yaitu bisa dimengerti, tidak berbelit-belit, efektif, dan terapeutik. Nah, itu terapeutik ini juga kaitannya dengan etika dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, komunikasi merupakan kompetensi wajib bagi seluruh PPA, termasuk di dalamnya adalah seorang perawat. Nah, kemudian komunikasi nonverbal. Nonverbal ini menjadi supporting kalau misalnya ada lisan, kemudian verbalnya ya, ada nonverbalnya. Bentuknya sentuhan, senyum, kontak mata, bahasa tubuh, contoh salam hormat ya kalau di Jepang membungkuk. Kemudian juga disarankan tampilan performance. Misalnya kalau nurse uniformnya adalah uniform yang terstandar, menunjukkan memang profesi nurse. Tidak boleh acak-acakan, tidak boleh lusuh, kotor, bau. Nah, ini juga menjadi bagian komunikasi yang efektif terapeutik. Hati-hati dengan sentuhan, karena sentuhan ini ada ini ya keyakinan-keyakinan yang memang tidak mau disentuh. Sehingga ketika mau berkomunikasi, kita juga harus mengakses, mengkaji sebenarnya apa sih yang kebutuhan dari pasien, didukung dengan keyakinannya, spiritualnya, dan seterusnya. Nah, disitulah kita belajar tentang prinsip komunikasi. Jadi kalau prinsip komunikasi adalah memang kita hadir. Jadi contoh kita komunikasi ada di meja anesthesia, kemudian ada keluarga bertanya, kita masih menjawab, kemudian mengoperasikan komputer, maka itu tidak hadir secara utuh. Empati, kalau sedang ada pasien menyampaikan keluhannya, dengarkan, merasakan, memahami, tetapi bukan simpati. Respect. Kemudian jujur, tulus, trust.
dekat. Dan yang penting juga adalah kekuatan atau power. Karena perawat memiliki otoritas. Jadi kita pendengar aktif, tetapi kita juga mempunyai otoritas apabila kalau pembicaraannya sudah melenceng kemana-mana. Kemampuan focusing, kemudian kemampuan menghargai, kemudian kemampuan untuk memberikan suggestion, saran, dan juga bagaimana edukasi kita ini bisa di-follow. Maka ini juga mempunyai kekuatan power dalam berkomunikasi. Signifikan artinya tepat memberdayakan dan memungkinkan perawat untuk bermitra dengan pasien sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut. Waktu dan tempat harus jelas. Kita harus tahu waktunya sesuai atau tidak. Kemudian kalau misalnya berbicara edukasi, maka edukasi ini juga memerlukan waktu. Kalau cuma sebentar, itu sebenarnya masih pra-edukasi. Tempat, kalau bersifat privacy, lihat setting tempatnya di mana. Misalnya ini yang kita kadang-kadang terlupakan, di ICU, sebelah-sebelahan, tapi kita kadang-kadang menyampaikan secara vulgar tentang pasien, kondisi pasien. Ingat, dalam kondisi tidak sadar pun pasien bisa mendengar. Kemudian setting, ini juga kalau misalnya mau konseling, maka juga disetting untuk bisa bisa mengerti, bisa memahami dan bisa merecall ya, menjawab kembali, menjelaskan kembali, mendemonstrasikan kembali. Kemudian mendengarkan aktif, merefleksikan kembali pemahaman Anda tentang apa yang seseorang katakan kepada Anda. Jadi kita juga mendengar aktif, kemudian kita paham apa yang disampaikan oleh pasien, klien kita, kemudian kita bisa merefleksikan kembali. Itu menunjukkan kita memang ada kehadiran secara utuh. Seringkali ini kendala kita, masalah komplain pada perawat, kemudian masalah penilaian pada perawat bermula dari baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Nah, di keperawatan selain komunikasi efektif, kita mengenal dengan komunikasi terapeutik. Ada 5 tahap, yaitu pra-interaksi. Nah, ini yang penting. Pra-interaksi itu kita sudah punya modal. Kalau tentang pasien, ya kita sudah punya ilmu keperawatan. Kita sudah harus tahu siapa yang ini. Jadi serta-merta untuk komunikasi itu jangan menjelaskan penyakit atau menjelaskan perawatan, kita tidak membaca rekam medisnya. Jadi harus paham kasus. Banyak hal-hal yang kita menjadi kerjanya tidak efektif karena kita sering tidak mau melihat dokumentasi yang sebenarnya juga komunikasi, yaitu yang nonverbal, yaitu tulisan baik itu manual maupun elektronik. Kemudian punya perencanaan, siap penampilan, kalau edukasi siap materi maupun siap peralatan. Jadi kita efektif kerjanya, tidak bolak-balik. Sehingga semua kegiatan itu selalu dimulai dari planning. Nah, inilah di pra-interaksi. Kemudian di orientasi, memperkenalkan, menyapa, menanyakan kondisi, menyampaikan tujuan, menyampaikan kontrak. Seringkali kita di keselamatan SKP 1 itu kita lihat, tolong sebutkan namanya siapa, tanggal lahirnya kapan. Oke, itu selalu tuh udah terbiasa. Tapi pernah nggak kita kadang-kadang lupa tidak menyampaikan saya ini siapa. Bahkan kita uniformnya juga tidak menggunakan nama, sehingga kita tidak kenal. Yang jelas, oh itu nurse yang tinggi, nah, gitu. Nurse yang
yang dinas pagi. Nah, terus menerus kita kenalkan dengan Nurse Ali. Saya adalah perawat penanggung jawab selama ibu dirawat, mempunyai tim dan sebagainya. Kemudian selalu ditanyakan apa yang saat ini dirasakan. Apa kabar, apa yang dirasakan, apa yang perlu dibantu. Kita ingat kalau ke hotel, itu selalu kalimat itu sering disampaikan ya. Tidak memandang siapapun. Jadi bukan karena yang menjadi pasien ini adalah X, Y, tetapi kepada seluruh pasien. Nah, fase kerja di orientasi ini kan kita sudah menetapkan tujuan ya. Kita sudah menetapkan kontrak kapan dilakukan. Tujuan ini bisa dikembangkan secara bersama kalau kita mengadop tentang keterlibatan pasien dan keluarga. Nah, di fase kerja karena sudah nanti jam 10 kita akan sama-sama ya belajar tentang persiapan pulang, perawatan kaki karena Bapak menderita diabetes mellitus sehingga kita jangan sampai terjadi luka di kaki. Nah, jam 10 harus sesuai kontraknya. Kalau tidak, ini menjadikan antras. Demikian juga prosedur. Kita kalau bilangnya perawatan kaki ya sudah disiapkan alat-alatnya. Kemudian kita siapa saja nanti dengan siapa yang edukasi ini. Mohon ini ya ibunya hadir atau anaknya hadir. Kemudian dilaksanakan butuh materi ya Bapak Ibu ya, karena tidak hanya sebaiknya tidak hanya komunikasi verbal tetapi didukung dengan materi. Kemudian baru evaluasi tergantung tujuannya ya. Kalau tujuannya tentang pengetahuan, evaluasinya itu ditanyakan kembali, disuruh menjelaskan kembali. Tetapi kalau misalnya perawatan kaki, disuruh simulasikan, mendemonstrasikan. Nah, inilah keterlibatan pasien dan keluarga. Terminasi, dievaluasi, oh ya sudah benar, nanti diulang lagi, nanti saya akan kembali lagi. Yang pertama sudah perawatan kaki, kemudian berikutnya nanti adalah sore kita lakukan untuk misalnya kalau perlu insulin adalah cara penyuntikan insulin. Kemudian selalu kuatkan. Kalau belum bisa, ini sudah bagus, tetapi ada yang perlu ditambahkan apa. Jadi dimulai selalu afirmasi positif. Ya, ini sangat dasar, Bapak. Nah, sekarang kita masuk pada komunikasi efektif serta bagaimana kaitannya dengan keselamatan pasien. Diatur di dalam 1128 tahun 2022, salah satunya untuk komunikasi efektif itu ada di SKP 2. Disampaikan hati-hati, warning ketika komunikasi, karena ini komunikasi ini bisa menyebabkan mispersepsi. Mispersepsi kemungkinan menyebabkan miskomunikasi dan akhirnya terjadi mungkin dimulai dari ketidakbersinambungan asuhan bahkan sampai insiden. Nah, di SKP 2 disampaikan rumah sakit telah menerapkan komunikasi saat menerima instruksi melalui telepon. Ini harus perlu kehati-hatian karena memang komunikasi per telepon ini kalau tidak dilakukan benar-benar akan berisiko di dalam ini ya, di dalam adanya misinterpretasi. Maka perlu komunikasi efektif. Persyaratannya apa? Menulis atau menginput ke komputer, membacakan, konfirmasi kembali. Jadi ketika kita ada order per telepon, harus menulis atau menginput ke komputer, membacakan dan konfirmasi kembali. Ini yang disebut tool bug on. Kemudian saat menginformasikan sesuatu, maka menggunakan
SBAR, situasi, background, analisis, dan rekomendasi. Nanti coba kita simulasikan. Kemudian yang kedua, rumah sakit telah menerapkan komunikasi saat pelaporan hasil kritis. Jadi kalau ada hasil kritis, termasuk laboratorium, pencitraan atau hasil radiologi, diagnostik jantung, atau point of care testing, itu harus disampaikan dengan bahasa yang juga efektif ya. Nah, ketika yang menerima harus juga menulis, menginput ke komputer, membacakan, konfirmasi kembali. Yang menyampaikan juga menggunakan XBAR. Kemudian kalau ada ordernya, kembali lagi dengan XBAR dan tool barcode. Rentang waktu pelaporan hasil kritis itu kurang dari 30 menit. Dan juga harus dilakukan verifikasi oleh PPA yang berwenang. Komunikasi yang lain ya, yang kaitannya tentang keselamatan pasien juga mutu tentunya, yaitu saat serah terima, ada berbagai jenis serah terima, antara lain antar dan inter PPA. Jadi tadi SBAR dan turbakonnya itu harus berjalan. Antar unit juga demikian juga. Apa yang disampaikan kemudian bisa turbakon. Dari ruang perawatan ke unit pelayanan diagnostik. Ini juga demikian. Jadi seringkali kita terlewat misalnya pindah dari bukan pindah dari ruangan kemudian perlu pelayanan ini ya penunjang misalnya MRI, kemudian yang durasinya lama itu juga hati-hati tentang keselamatan pasien, maka perlu serah terima. Nah, di dalam inter PPA yaitu tentang handover. Nah, handover ini juga sangat-sangat penting. Tadi kalau handover keperawatan bisa dimulai di nurse station, kemudian bedside handover, pencatatannya kita lihat handover waktunya pendek, tidak mungkin semuanya disampaikan secara verbal, maka harus didukung dengan dokumentasinya. Dokumentasinya ini pun harus dibaca, poin-poin penting harus disampaikan dan dilakukan tadi verifikasi atau namanya toolbarcode. Jadi oh ini yang harus dilakukan itu di recall kembali. Oh iya ini ya sudah betul di recall dan nanti untuk ditindaklanjuti. Nah ini sangat luar biasa. Nah itu untuk keselamatan pasien komunikasi itu diatur di SKP 2. Kemudian selain di SKP 2 juga diatur di HPK, hak pasien dan keluarga. Tentang apa? Ini ada di HPK 1.3 tentang harus menjaga privasi pasien dan kerahasiaan informasi. Jadi di dalam komunikasi efektif kita juga harus mengenal mana yang harus disampaikan kepada keluarga atau kepada yang memerlukan, dan ini harus merefer pada general concern yang sudah ditandatangani di awal masuk kepada siapa informasi ini diperbolehkan disampaikan. Jadi intinya kita juga hati-hati di dalam menjaga informasi. Dan ini nih sering kelewatan adalah ketika misalnya handover dengan kasus bersebelahan dekat. Kita menyampaikan menyampaikan suatu diagnosis kondisi perkembangan pasien didengar dari sebelahnya. Bahkan kalau kebudayaan kadang-kadang culture di kita, kenapa itu keluarga pasien yang lain ikut nimbrung. Padahal keluarga dan pasiennya belum tentu mau diketahui informasi-informasi tentang kesehatannya. Maka memang komunikasi efektif terapeutik itu memerlukan waktu, setting, tempat yang tepat. Ya, ini jadi sudah ada di general concept. HPK 2, pelibatan aspek perawatan data laksana medis melalui
edukasi dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi pengambilan keputusan. Jadi setiap ada misalnya tentang DNR, tentang mau operasi dan sebagainya itu disampaikan, kemudian diedukasi, kemudian pengambilan keputusan. Boleh ada second opinion dan juga ada edukasinya. Oke, jadi ada informasi, edukasi, serta pengambilan keputusan. Ini harus melibatkan pasien dan keluarga. HPK 2.1, rumah sakit memberikan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai hak dan kewajibannya untuk menolak atau menghentikan terapi, menolak diberikan pelayanan resusitasi, serta melepaskan atau menghentikan terapi penunjang kesehatan. Ini yang tentang DNR. Jadi harus disampaikan dengan baik dan juga diinformasikan, diedukasi, sehingga keputusannya itu nanti melibatkan pasien dan keluarganya. Oke. Kemudian HPK 3 memberitahu pasien dan keluarga tentang proses untuk menerima dan menanggapi keluhan atau konflik. Jadi kalau kita lihat konsepnya tadi bahwa atau di riset yang sebelumnya disampaikan komplain malpraktek itu umumnya dimulai dari komunikasi. Maka memang dari sejak awal kita interaksi dengan pasien itu harus berkomunikasi efektif. Demikian juga ketika ada keluhan, ada sarana untuk menyampaikan keluhan. Ada konflik, ada sarana. Dan ini ada keterampilan-keterampilan khusus, komunikasi untuk mengatasi keluhan, komunikasi untuk mengatasi konflik. Salah satu prinsipnya adalah yang konflik sebaiknya tidak disodorkan ya dengan yang berkonflik, tetapi ada tingkatannya kalau diperlukan ada mediatornya. Oke. Kemudian HPK 4.1 inform consent ini juga memerlukan komunikasi efektif dan harus dilakukan siapa yang akan melakukan misalnya operasi dan sebagainya harus medis yang melakukan. Perawat bertugas sebagai advokator, pendamping di dalam ini ya penetapan atau pemberian inform consent ini. Oke, ini juga sangat butuh kompetensi. Bagaimana kompetensi mengadvokasi ketika inform consent-nya itu tidak sesuai, karena akan ada di dua sisi, mengadvokasi pasien dan juga menyampaikan ke ini ya tim PPA lain, misalnya ke dokter dan sebagainya. Baik, ini adalah konsepnya, semuanya diarahkan untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien. Ada beberapa contoh simulasi, memperkenalkan diri, menjelaskan hak dan kewajiban ketika pasien baru datang karena interaksi yang pertama, menanyakan apa yang dirasakan pasien, menginformasikan asuhan yang diberikan, menginformasikan rencana asuhan yang diberikan, menginformasikan saat sudah bergantian shift, dan mendengarkan aktif. Ini harus disimulasikan karena kadang-kadang kita tidak menyadarin atau menganggap enteng, tetapi ternyata kita belum berkomunikasi secara efektif dan terapeutik. Nah, ini tugasnya. Kalau ada waktu, silahkan mensimulasikan, kemudian catat, direfleksikan mana yang sudah bagus, mana yang perlu diimprove. Jadi ini contohnya adalah yang pertama latihannya saat menerima pasien anak usia 11 tahun dan ditemani oleh ibu usia sekitar 40 tahun dengan kondisi hipertermi pindahan dari IGD ke ruang rawat. Nah, bagaimana komunikasi perawatnya? Nah, ini harus disimulasikan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi per telepon. Ini kondisi perkembangan pasiennya, ada pasien A usia 83 tahun, diagnosis CVD, terkonfirmasi
COVID-19-nya negatif, perawatan hari ke-7 jam 19.30. Jadi malam, situasi malam. RR-nya 32 kali per menit, saturasi O2-nya 70%, retraksi otot dada, nafas melalui mulut, tekanan darah 70 per 30 mm Hg. Penurunan kesadarannya E3, M3, V2. Nah, bagaimana mengkomunikasikan per telepon? Ini memang early warning system yang harus benar-benar ini ya, benar-benar dikawal, perlu kemampuan assessment yang tepat, asuhan kegawat daruratan, bagaimana menyampaikan situasi, background assessment, rekomendasi, toolbox-nya, serta keputusan klinis. Nah, dua simulasi ini perlu dilakukan, tetapi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah satu, harus flow, memperhatikan continuity of care, early warning system, keselamatan pasien, interkolaborasi profesional, kompetensi, dan bagaimana berkomunikasi efektif dengan menggunakan tool SBAR dan toolbox. Oke, ini nanti simulasi kasus yang tadi ya, yang tentang pasien kasus 2 ya, bukan kasus 1, pasien Nyonya A yang kondisinya early warning sistemnya kondisinya kurang baik ya. Ini isbarnya contohnya, tetapi silakan nanti dipraktekkan karena agak sulit kalau hanya dilihat kemudian saya yang menyampaikan. Jadi harus dipraktekkan. Ketika I saya harus menyampaikan apa. Ketika S itu apa situasinya, kondisi saat ini. B-nya apa yang menyebabkan kondisi saat ini. Kemudian analisisnya apa. Kemudian direkomendasi, di dalam membuat rekomendasi keperawatan tidak hanya meminta request. Request itu misalnya ini obatnya apa tindakan lanjutnya. Tapi kita juga selalu menyampaikan dari keperawatan sudah melakukan apa, kemudian setujukah kalau kita O2-nya dinaikkan dengan NRM, kemudian penunjangnya apa yang harus dilakukan, kemudian setuju enggak ini kalau nanti asidosis perlu dilakukan hiperventilasi dan sebagainya. Bisa dikombin dengan cairannya di loading apa, obatnya apa. Kemudian ketika ada order yang terpenting, ini SBAR sudah dilakukan, kemudian yang terpenting adalah toolbox-nya. Tulis, lengkap, baca, konfirmasi. Ini yang paling penting juga. Kemudian jangan lupa waktu dan tanda tangan. Nah, ini harus dilatih terus-menerus. Isbar ini terutama adalah R-nya. Kalau situasi dan background biasanya oke. A-nya ini adalah analisis, tetapi mungkin kita agar pembahasannya juga diketahui, itu biasanya kita sebutkan juga masalah. Kemudian I, ini juga yang penting, sebaiknya merubah dari kata-kata melaporkan menjadi menyampaikan. Karena kalau melaporkan konotasinya interkolaborasinya tidak berjalan, tetapi lebih ke arah seakan-akan kita ya bawahannya dari PPA yang lain. Tetapi kalau kita menyampaikan pasien kita, saya nurse A, jangan nggak pede untuk menyampaikan bahwa saya adalah nurse, saya penanggung jawab hari ini di ruangan apa, rumah sakit apa, menyampaikan perkembangan pasien. Nah, itu terus menerus dilatih sehingga tidak keluar hanya sekedar seperti melaporkan. Nah, apa yang sudah kita sampaikan verbal melalui pertelepon, maka harus didokumentasikan. Dokumentasi beberapa rumah sakit bisa menggunakan facility di ini ya di apa namanya CPPT, catatan perkembangan terintegrasi. Swabnya kalau pasiennya tidak sadar berarti tidak ada. O-nya tadi yang di situasi dan background. A-nya adalah masalahnya, kemudian P-nya adalah apa ini ya kriteria yang mau dicapai, kemudian ini adalah P, ini adalah
planningnya ya, meliputin yang di ini hemodinamik ini adalah kriteria yang mau dicapai, ini berapa jam, karena ada waktunya, kemudian ada instruksinya atau planningnya. Posisi semipolar, monitoring hemodinamik, pernafasan kesadaran, kemudian disampaikan pemantauan kesadaran maksudnya. Komunikasi per telepon dengan dokter K jam sekian. Obatnya apa? Kita sudah tulbakon, obat ini dan sebagainya. Kemudian tanda tangan di sini. Nama jelas, Nursianti, Yani, kapan, jam. Nanti tinggal dikonfirmasi oleh DPJP. Jadi ini pun bisa dikomputeriskan. Mungkin kalau dikomputeriskan bisa saja tergantung dari kualitas dari elektronik medical record-nya, bisa bentuknya dengan checklist, bisa juga bentuknya dengan sekarang sudah ada tanda tangan elektronik. Ya, ini sangat luar biasa. Kalau ini bisa dilaksanakan sesuai dengan riset-riset akan meningkatkan kepuasan, berarti akan meningkatkan keselamatan pasien sehingga tentunya akan menjadi quality improvement. Mungkin demikian, terima kasih. Mari kita kawal semuanya untuk terus melakukan komunikasi yang terapeutik, komunikasi yang efektif untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan maju berawat di Indonesia dan di internasional.